Nah, baru kuartal 1 tahun 2026, rupanya Malaysia ini udah jadi idola pariwisata di Asia Tenggara. Bayangin, 10 juta wisatawan mengunjungi Malaysia. Padahal kita tahu ya, ringgit Malaysia ini lagi kuat-kuatnya mata uang di Asia. Kunjungan wisatawannya juga makin banyak gitu, meledak gitu ya. Langsung aja kita reksan informasinya dari Warta Ekonomi. Jangan lupa subscribe reksannya, dan terima kasih buat yang udah subscribe. Dalam laman Instagram Warta Ekonomi, Malaysia jadi destinasi terfavorit Asia Tenggara. 10,6 juta wisman datang awal 2026. Wow. Malaysia berhasil mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata utama di Asia Tenggara setelah menyambut 10,6 juta wisatawan mancanegara pada kuartal pertama 2026, naik 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia Tiong King Sing menyebut tren kunjungan tetap stabil meski konflik Timur Tengah menekan jumlah turis dari kawasan tersebut. Sebagai gantinya, turis asal Asia dan Eropa menjadi motor penggerak baru dengan peningkatan signifikan. Dalam peta persaingan regional, Thailand menempati urutan kedua dengan 9,3 juta kunjungan, turun gitu ya, year on year. Sementara Vietnam mencatat rekor kuartal tertinggi dengan 6,76 juta kunjungan, tumbuh 12% year on year. Keberhasilan Malaysia didorong kebijakan visa fleksibel dan perbaikan infrastruktur wisata. Pemerintah menargetkan 47 juta wisatawan asing sepanjang 2026 setelah memecahkan rekor 42,2 juta kunjungan pada tahun 2025. Wow. Ternyata kunjungan di tahun 2025 ini 42 juta, ini luar biasa banget gitu ya. Wah, ini tania banget ya, Malaysia ini udah di awal tahun aja kuartal 1 udah menunjukkan taringnya sebagai wisata terpopuler lah di Asia Tenggara dengan kunjungan wisatawan yang udah paling banyak. Nah, Thailand ini turun. Nah, tadi juga kita lihat disoroti banget bahwa Vietnam ini kayaknya lagi dilirik banget untuk wisata gitu ya. Bayangkan dia aja naik berapa tadi, 12% loh gitu ya. Padahal sebelumnya tuh kayak orang tuh nggak begitu melirik Vietnam gitu, tapi Vietnam luar biasa gitu. Kalau Indonesia gimana nih? Waduh, padahal rupiahnya nih lagi melemah gitu ya, tapi kok kunjungan wisatawannya juga masih stuck aja, ya nggak sih? Langsung deh, kalau komentar netizen seperti apa kita bacain, masih dari Warta Ekonomi. Kebanyakan India dan Bangladesh ya, dia kan mereka bekerja ya gitu ya. Tadi wisatawan yang datang tuh dari mana? Eropa juga ya. Meskipun Timur Tengah turun karena ada konflik, tapi negara-negara lain tetap datang ke Malaysia. Selamat buat Malaysia, semoga bisa menjadi pembelajaran buat saudara negara kawasan Asia Tenggara. Congratulations, love from Indonesia gitu. Aduh, bangsa. Aduh. Menteri pariwisatanya sekarang siapa? Tadi disebut, gue lupa tadi namanya siapa gitu. Mereka datanya kayak gini, orang Singapura melipir ke Johor buat beli bensin murah, itu udah dihitung wisatawan gitu ya. Wajar karena emang niat sih membangunnya, bikin cable car dan lain, sedangkan Indonesia alamnya bagus tapi polosan seperti Bromo, Bali bagus banget tapi nggak ada teknologi sama sekali. Di Bali minimal ada teknologi kereta gantung gitu ya. Jakarta kasihan gitu. Tidak heran sih karena kelola wisata Malaysia sangat baik, dari biaya juga terjangkau, apalagi harga tiket pesawat dari ke Malaysia itu sangat murah gitu ya. Emang kalau punya data berapa banyak orang Singapura ke Johor, orang Indo juga banyak ke Malaysia, bahkan jutaan WNI cari makan di Malaysia, nggak usah iri gitu ya. Orang Singapura juga penduduknya berapa sih, 2 juta kan gitu ya. Waduh, dan itu kayaknya nggak semua ke Malaysia deh gitu. Terbaik, waduh. Terbaik, negara miskinku nih wajib bawa banyak. Belum TKI Indonesia yang ada jutaan ke sana setahun sekali pulang pergi gitu ya. Hebat ya, negara kecil bisa mengalahkan negara besar yang namanya Indonesia gitu. Nah itu ya, kalau soal wisatawan kan sebenarnya kan itu ketahuan ya, di imigrasi kan itu juga ketahuan ini orang melancong atau orang bekerja, itu kan sebenarnya di imigrasi ketahuan gitu kan ya. Kalau emang wisatawan yang mau emang orang yang bekerja kan kayaknya nggak dihitung karena dia emang tujuannya bekerja, tapi kan ini adalah kunjungan wisatawan bukan kunjungan orang bekerja gitu ya. Tapi tadi negara penyumbang TKI di Malaysia, TKI lagi, tenaga kerja ya di Malaysia itu ya emang masih terbesar Indonesia bos gitu. Jadi ya itulah tadi kalau netizen soal itu banyak karena banyak tenaga kerja asing yang datang lah. Yang datang tenaga kerja asing paling banyak kan
justru dari Indonesia gitu ke Malaysia. Nah, kalau menurut Positive People ini gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, sekali lagi tahniah buat Malaysia. Mudah-mudahan semakin banyak lah wisatawannya gitu. Dan jangan lupa juga berkunjung ke Indonesia. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.